Baik, kita lanjut lagi di materi kita. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang vektor dan list. Di vektor, kita bisa membuat struktur data atau koleksi data dengan tetap mempertahankan akses pada indeks data. Jadi, vektor memang berbasis pada array. Sementara di list, kita meskipun tidak bisa mengakses berdasarkan indeks dari koleksi data, tapi ada kemudahan lain yang didapatkan dengan menggunakan struktur list, yaitu bisa penambahan data dari arah depan, kemudian dari arah belakang. Nah, kenapa? Karena list memang bekerja berdasarkan struktur linked list. Nah, baik vektor maupun list itu meskipun sudah memberikan kemudahan, tapi kemudian ketika kita ingin mendapatkan data yang terurut, maka tidak secara otomatis vektor dan list kemudian bisa mempertahankan urutan data. Tetap harus ada komputasi yang harus dilakukan. Nah, apalagi misalkan ketika kita ingin mendapatkan data yang koleksi data di mana setiap elemen data itu bersifat unik, ya, jadi tidak ada double. Nah, karena itu untuk perluan khusus seperti itu di struktur data C++ juga di standar template library itu sudah tersedia beberapa atau beragam struktur data. Di antaranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah struktur set dengan map. Ya, yeah. Set dan map. Langsung saja kita perlihatkan, nanti bisa dikomparasikan bedanya dengan materi video sebelumnya, yaitu list dengan vektor. Oke ya, jadi kita seperti biasa yang membedakan di sini kita include-nya set. Ya, kalau vektor sebelumnya atau list kita include-nya vektor atau list. Sekarang set. Sekarang kita deklarasikan set. Nah, seperti biasa kita tetapkan tipe datanya, integer. Nah, karena kita akan memperlihatkan perbedaan set ini ketika menangani data-data angka. Ini kan mengurutkan secara otomatis. Oke, data. Nah, kemudian kita deklarasikan juga lebih awal iteratornya. Iterator set. Oke. Nah, sebelum kita masukkan data, kita langsung saja tampilkan tuh cetak iterator setnya itu sama dengan data. Kemudian iterator setnya itu tidak sama dengan kemudian iterator setnya plus. Oke. Nah, di sini tinggal kita cetak. Kita kasih keterangan dulu cout data set. Oke. Nah, kemudian ini cout pointer iterator set. Oke, nah sekarang kalau coba kita jalankan, berhasil jalan. Nah, ini karena belum ada data, maka belum ditampilkan. Oke, kita masukkan data titik insert. Nah, sekarang kita masukkan data 90. Kemudian data insert 10. Nah, salin saja. Ini 80. Kemudian 5. Oke, kita masukkan 4 saja di mudah. Oke, kemudian kita run. Data insert, oke, harusnya. Oke. Nah, perhatikan di data yang kita masukkan di set, meskipun data 5 ini kita masukkan terakhir, tapi dia akan menempati data pertama dalam set. Kenapa? Karena set itu secara otomatis akan diurutkan. Oke. Nah, jadi 5 kemudian 10, meskipun data 10 ini dimasukkan kedua ya, masukkan data kedua, tapi yang menentukan data kedua di dalam koleksi data itu bukan pada urutan masuknya data di dalam koleksi data, variabel koleksi data, tapi memang pada urutan besar kecilnya. Oke, nah jadi kita melihat karakter secara khusus. Nah, sekarang coba misalkan
saya memasukkan data 90. Nah, berarti di sini ada 2 kali proses insert data dengan nilai 90. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata data tetap 4. Data 90 hanya ada 1 di dalam koleksi data. Artinya, di struktur set itu secara otomatis memproteksi adanya data ganda yang sama di dalam koleksi set. Nah, dari sini kita sudah bisa punya intuisi kira-kira penggunaan struktur set ini pada kasus yang seperti apa. Nah, tentu tidak bisa digunakan untuk kasus di mana kita memang membutuhkan secara khusus ada data ganda yang dari data yang sama. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau saya ingin misalkan mengurutnya secara otomatis dari besar ke kecil? Maka kita deklarasinya harus menggunakan argumen bahan. Jadi greater, kemudian kita menggunakan int. Oke, ini. Nah, ini juga iteratornya kita samakan. Oke. Nah, ini dari kecil ke besar. Kalau ini di run, nantinya dari besar ke kecil. Kita stop, kemudian run. Oke, nah tampilannya dari besar ke kecil. Oke, nah itu kira-kira karakter dari struktur data set. Intinya ini adalah model atau opsi model yang bisa kita gunakan dalam mengelola koleksi data atau struktur data bentukan. Nah, tentu kita bisa juga menggunakan ini sebagai struktur data yang kompleks. Ya, bisa kita gabungkan dengan list, bisa kita gabungkan dengan vektor di dalam struktur data yang lebih kompleks. Oke, nah kalau set terus seperti ini, sekarang kita ke map. Nah, sama di sini kita include-nya map, kita dari set tadi kita ganti map. Nah, kalau map juga data struktur data yang mengurutkan data, tapi pengurutannya tidak berdasarkan, kalau ini berdasarkan datanya, tapi kalau map itu berdasarkan pada key dari data. Jadi kalau map itu punya 2 elemen. Pertama ada yang sebagai key dan ada sebagai datanya. Oke, langsung saja kita deklarasikan. Nah, jadi seperti saya sampaikan bahwa kalau map itu punya 2 pasangan data. Ini sebagai key, ini sebagai value. Berbeda dengan set, ini hanya sebagai value-nya. Nah, ini argumen lain jika kita ingin mengurutkan dari besar ke kecil ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat iteratornya. Iterator map. Oke. Sama seperti tadi kita buat kita langsung saja ke cetak. Untuk kita uji iterator mapnya sama dengan data, kemudian iterator map itu tidak sama dengan data, kemudian iterator map plus. Oke, nah sekarang tinggal kita kasih keterangan dulu, cout data map. Oke, kemudian data. Nah, ini karena ada 2 elemen, ada key, ada ini, ada value-nya, kita bisa mengaksesnya. Jadi cout dan cara seperti ini. Itm, nah ini adalah pointer. Ada 2 elemen dalam pointer. Silahkan kembali review di video sebelumnya tentang struktur linked list. Ya, dia menggunakan pointer. Oke, nah jadi di sini kita aksi yang first untuk key-nya. Nah, kemudian kita kasih penghubungnya. Nah, kemudian ITM-nya, iterator map-nya untuk yang elemen kedua. Oke, selanjutnya kita new line. Ya, akhiri dengan new line. Oke. Coba kita jalankan. Oke, datanya berhasil jalan. Hanya saja datanya karena memang belum kita tambahkan. Oke, sekarang kita tambahkan data insert
Nah, sekarang kita karena ada berpasangan, kita butuh pair pasangan int karena kita menggunakan int. Nah, kemudian pasangan datanya. Nah, ini adalah K1, kemudian ini adalah datanya 90. Saya tambah, saya masukkan 4 saja, atau saya masukkan 5 ya. Ini tetap 1, kemudian ini saya masukkan 80. Kemudian ini indeks K-nya ke-7 saya masukkan 10. Kemudian ini K-nya 5. Saya masukkan coba 125. Kemudian ini K yang ke-9. Saya masukkan 30. Perhatikan bagaimana data ini dikelola dalam struktur data. Kita hanya akan mencetak data di sini dan kita memperhatikan dari bagaimana data diperlakukan berdasarkan dari posisi inputnya. Oke, ini sudah tampil. Perhatikan bahwa di indeks di K ya, bukan indeks, ini K map-nya 1. Kita telah menginput data 90, lalu setelah itu kita insert lagi di K yang sama 1 dengan data 80. Ternyata sama seperti set ya. Data yang kita input di yang acuannya K1 itu tidak akan berubah. Apa ada meskipun kita sudah masukkan ini 80 ya, karena data sudah ada, tidak bisa double ya. Nah, kemudian juga otomatis akan diurut. Perhatikan di sini yang kita masukkan pertama adalah data dengan K1, kemudian K7, tapi ternyata yang diurutkan tetap yang ditampilkan pertama di dalam struktur data itu K yang ke-5. Meskipun K ke-5 ini diinput di posisi keempat, tapi dia menjadi posisi kedua. Jadi kalau set, urutan data itu akan mengacu pada value yang kita simpan karena yang satu. Tapi kalau di dalam map yang urutan data yang kita masukkan itu berdasarkan K. Ya, jadi set dan map jelas kita sudah dapatkan kira-kira gambarannya bahwa kita butuhkan ketika kita ingin mengelola data yang terurut. Kalau kita ingin mengelola data yang terurut itu pada value-nya, maka gunakan set. Tapi kalau kita ingin mengelola data berdasarkan pada indeksnya, ya tidak pada value-nya, maka gunakan map. Nah, di sini juga kita bisa, misalkan saya masukkan data 90 pada indeks lain. Oke. Misalnya tetap di indeksnya ini kan satu. Oke, indeks kedua saya masukkan data 90 pertama. Oke, saya masukkan indeks 10 saja ya. 90. Oke. Nah, maka data 90 ini ada dua, ganda ya. Berbeda tadi dengan set, data tadi value-nya itu tidak bisa ganda, hanya ada satu. Ya, kalau di map yang tidak bisa ganda itu adalah di K-nya, karena K-nya bersifat unik. Dan K inilah yang akan diurutkan. Kalau di set, tadi yang diurutkan itu adalah data value yang kita simpan di dalam struktur data. Oke, nah sekarang bagaimana contoh lainnya ya, sebetulnya banyak fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh struktur data set atau map ya, set dan map. Nah, silahkan nanti pelajari lebih lanjut. Nah, yang menarik di sini di akses map ya, untuk misalkan penghapusan data. Contoh dari beberapa ini, kita hapus data. Nah, kalau kita ingin menghapus data di dalam map, berarti yang harus kita rujuk adalah indeksnya. Misalkan ini 7, indeks. Nah, coba misalkan saya hapus bukan dari indeks, misalkan dari ini 125 ya, dari datanya. Nah, kalau ini 7, harusnya ini 10 terhapus. Kemudian kalau ini 125 tidak akan terhapus karena tidak ada yang indeksnya 125. Oke, nah ini yang indeks 7 sudah tidak ada, tapi yang 125 masih ada. Kenapa? Karena yang 125 ini harusnya dia mencari ke indeks. Nah, ini berbeda dengan set. Kalau map yang penghapusannya di acuannya ke K-nya. Kalau set acuannya ke data. Kalau misalnya kita hapus data yang ke 80, harusnya data ini terhapus.
Oke, data 90. Oke, demikian kira-kira struktur data menggunakan set dan map. Dan banyak lagi fungsi-fungsi yang memudahkan dalam mengelola data menggunakan struktur yang telah disediakan, termasuk vektor dan dengan list. Untuk fungsi pengurutan sebetulnya juga sudah ada terintegrasi dalam struktur datanya, sehingga bisa digunakan lebih cepat dibandingkan kita mendesain dari awal menggunakan array atau linked list. Oke, demikian kita lanjut nanti materi selanjutnya.